Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul bidayah wa ilaihi nihayah. Wa salatan wa salaman ala al-hadi bimaslikil hidayah. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Segenap jajaran DKM, semua Sholal Muhajirin yang saya hormati, para sepuh, para asatidz, dan seluruh hadirin jamaah Sholal Muhajirin rahimahullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap Allah limpah curahkan pada paduka alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga salawat serta salam tersebut terlimpah curahkan atas keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran atau kajian kitab Bidayatus Salikin atau Bidayatul Hidayah, terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk musannif atau sahibul kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Somad Al-Palembani, dan juga mudah-mudahan salawat atau Al-Fatihah yang kita bacakan juga pahalanya disampaikan kepada almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin wal muslimat pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Abu Muhammad Al-Ghazali khususan ghafarallahu lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi adabil isti'dad li sairis shalawat. Kita masih membahas yaitu kajian kitab Bidayatus Salikin di bab yang kedua, at-ta'atul zahirah, ketaatan yang sifatnya zahir, yaitu dan masih seputar pasal adab-adab mensediakan waktu sholat atau mensediakan bagi segala waktu sholat. Pada pasal ini kita sudah membahas sampai dengan amaliyah yang dikerjakan, yaitu bainal asri wal maghrib, yaitu amaliyah atau amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan dari mulai ba'da asar sampai dengan menjelang waktu maghrib. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sedikit banyak yang kita kaji dan sedikit pula atau sedikit banyak pula bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama apa yang kita mampu, yang kita ketahui, maka kerjakanlah. Mudah-mudahan ini merupakan suatu asbab wasilah sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk lebih afdalnya kita ulang dari mulai amaliyah sebelum maghrib sampai dengan waktu maghrib, atau amaliyah ba'da asar sampai dengan waktu maghrib. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai beberapa amalan bacaan yang dianjurkan kita baca pada saat matahari atau menjelang matahari akan terbenam. Itu kurang lebih antara 30 sampai 45 menit sebelum waktu maghrib. Itu diantara amalan yang dianjurkan, itu kita memperbanyak membaca tasbih, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, wasabbihu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah, bertasbihlah, ya, bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Jadi diantara bacaan zikir aurat atau wirid yang dianjurkan di waktu pagi dan juga di waktu sore, diantaranya adalah bacaan tasbih. Kemudian selain bacaan tasbih, ini sekilas saja karena kita sudah bahas dulu, yaitu bacaan yang kedua adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak istighfar, karena pada saat sore hari sebelum terbenam matahari itulah akhir daripada hari itu. Jadi akhir hari adalah menjelang waktu maghrib, dan awal hari adalah yaitu setelah terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Jadi dalam penanggalan Islam, kalender Islam, jamaah rahimakumullah, awal hari, di sekarang awal hari, Pak. Kalau tadi kita berada di tanggal 3 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk tanggal 4, karena pergantian tanggal dalam kalender Hijrah itu pada saat terbenam matahari. Maka alangkah indahnya kita ketika kita mengakhiri waktu, mengakhiri hari yang kita lewati itu dengan bacaan istighfar, karena diharapkan insyaallah segala kemungkinan dosa yang kita kerjakan dari mulai kemarin, mulai kemarin sampai dengan dari mulai awal hari sampai dengan akhir hari, dosa-dosa yang mungkin kita kerjakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, harapannya adalah yaitu diterima atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat malaikat melaporkan catatan amal manusia harian. Mudah-mudahan ya catatan tersebut kita akhiri dengan bacaan istighfar yang disertai dengan ketulusan hati memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ini jamaah rahimakumullah, ini yang perlu kita
Ingat lagi bahwa catatan amal manusia dilaporkan oleh malaikat itu ada waktu-waktunya. Ada catatan laporannya, itu malaikat melaporkan ada harian, ada mingguan, ya, kemudian ada, jangan bilang ada bulanan Pak, karena bukan arisan Pak. Ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Jadi malaikat itu melaporkan catatan amal manusia itu setiap hari. Kapan? Yaitu pada saat ya matahari terbit atau matahari waktu fajar, waktu subuh, dan juga pada saat matahari terbenam. Itu pergantian malaikat, ya. Malaikat yang berjaga dari mulai ba'da maghrib terus sampai dengan subuh. Kemudian setelah subuh mereka melaporkan catatan amalan, misalkan simpulan dari mulai awal hari sampai dengan ya tengah harinya subuh, dari waktu sampai dengan waktu subuh. Kemudian ya begitupun malaikat yang berjaga berikutnya dari mulai subuh sampai dengan waktu terbenam matahari. Itu dilaporkan amal manusia itu oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan dengan bacaan istighfar yang kita baca di setiap penghujung hari, mudah-mudahan ini akan menjadikan asbab yaitu terampuninya dosa-dosa kita dari kemungkinan kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hari tersebut. Selain bacaan tasbih jamaah rahimakumullah, yaitu juga bacaan istighfar, lalu kemudian di sore hari menjelang hampir masuk matahari, hampir terbenam matahari, juga kita dianjurkan untuk membaca surah Asy-Syams wasyamsi wadduhaha, kemudian membaca surah Al-Lail, ya kita sudah bahas, kemudian membaca surah Al-Falaq dan membaca surah An-Nas. Ini sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas mengenai fadilahnya, kenapa di waktu tersebut dianjurkan membaca 4 surat tersebut. Jadi sore hari Pak, waktu sore lagi sebelum terbenam matahari, kita atur waktunya sebisa mungkin, sedapat mungkin sebelum terbenam matahari. Selain kita memperbanyak, artinya di sini berarti kalau memperbanyak tidak ditentukan jumlahnya, silahkan pokoknya memperbanyak tasbih, istighfar, kemudian membaca 1 kali surah Asy-Syamsi wasyamsi wadduhaha, kemudian membaca surah Wal-Laili idza yaghsha, lalu kemudian membaca surah Mu'awwizatain atau surah perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini jamaah rahimakumullah. Fadilahnya, alasannya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Silahkan buka kembali ya YouTube-nya, di channelnya silahkan buka kembali kajian amalian, yaitu qabla ghurubisy syamsi, amaliyah sebelum terbenam matahari. Nah, kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Apabila kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan tadi amalan-amalan, ya, sampai dengan menjelang atau sampai dengan terbenamnya, betul-betul terbenamnya matahari, maka disitulah kita menandakan bahwa masuk waktu sholat maghrib, masuk waktu sholat maghrib. Dan apabila kita mendengarkan ya azan maghrib, ya mendengarkan azan maghrib, maka itu jamaah rahimakumullah termasuk kesempatan bagi kita juga untuk bisa menambah amal ibadah dari hal yang mungkin kebanyakan orang dianggap enteng, ringan, sepele, tapi luar biasa jamaah rahimakumullah. Jadi dalam satu hari itu kan kita diwajibkan sholat 5 waktu. Tentu saja sebelum kita sholat 5 waktu, ya kita mendengarkan azan. Azan pun ada 5 kali. Maka paling tidak jamaah rahimakumullah, dari 5 waktu itu ya pilih minimal sebelum maghrib atau minimal ketika azan maghrib, kita betul-betul ya bukan hanya sekedar sholat maghrib berjamaah, tapi ketika azan berkumandang itu didengarkan dan dijawab. Karena ini jamaah rahimakumullah termasuk ya
bagian daripada amalan ya yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendengarkan dan menjawab azan. Ya, jangankan, mohon maaf, jangan kita lagi ngobrol, jangankan kita lagi berbuat yang lain, bahkan ketika kita ngaji pun, ketika kita baca Quran pun, ketika kita baca zikir pun, mendengarkan azan, berhenti zikirnya dulu sebentar, berhenti baca Qurannya dulu sebentar, kemudian kita mendengarkan dengan khusyuk, ya, kumandang azan tersebut, lalu kemudian kita jawab kalimat per kalimatnya. Yang sudah dulu kita bahas, jamaah rahimakumullah, karena itu memiliki faidah tersendiri, apalagi kalau kita menambahkan jawaban muazin itu pada saat muazin mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sebelum hayya 'alas shalah, selain kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita tambah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Hadisnya sahih, Pak. Ini hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Siapa orang yang baca tadi, maka ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dengar azan, Pak, pada saat muazin yang azan nih. Ya, seperti Pak Gitono azan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ya, yang kedua sebelum hayya 'alas shalah. Selain kita jawab sebagaimana kalimat yang diucapkan oleh muazin tadi, kita tambah wa anna, pakai tasydid, wa anna asyhadu an la ilaha illallah, dan sungguh aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguh Muhammad itu adalah Rasulullah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, ya, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Kalau biasanya kita kalimatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, kalimat hadisnya dibalik. Jadi raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, ya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Maka kata Nabi apa tadi? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Kita punya kesempatan, ya. Jadi kita cari, jamaah rahimakumullah, dalam hidup ini jangan terlalu, mohon maaf ya, jangan terlalu juga kita mengandalkan amalan kita. Mohon maaf, surga itu tidak bisa kita tebus dengan amalan kita. Tidak ada ya amalan kita yang bisa kita tebus, ya, tidak yang bisa tembus, bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi carilah oleh kita pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu keberkahan. Itulah yang sebabnya, itulah yang menyebabkan kita insya Allah akan masuk surga. Jadi surga itu sebenarnya, Pak, kita sholat ini ibadah kepada Allah itu, Pak, amalan yang kita kerjakan itu belum tentu bisa menembus surga. Karena surga itu tidak mudah kita tebus, jamaah rahimakumullah, tapi juga jangan dipersulit. Ya. Karena jamaah rahimakumullah, yang paling penting bagi kita adalah mencari pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, dan pintu-pintu keberkahan. Itu, Pak. Cari pintu-pintu rahmat, menolong orang, bahkan sampai dengan memindahkan paku di jalan raya. Kalau kita lagi jalan, jamaah rahimakumullah, ya, memindahkan paku itu bisa menjadi pintu rahmat seseorang. Orang bisa masuk surga. Jangankan itu, jamaah rahimakumullah, kita lihat dalam sejarah, dalam hadis Nabi SAW, seorang pelacur yang pekerjaannya itu dibenci Allah, perbuatannya maksiat jelas, termasuk salah satu dosa besar, tapi dia masuk surga lantaran mau menolong seekor anjing. Jadi mohon maaf, jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita di samping tetap berusaha mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apalagi yang wajib, termasuk juga yang sunnah, tapi juga kita cari pintu-pintu rahmat, ya, atau pintu-pintu maghfirah, atau pintu-pintu keberkahan.
Boleh jadi Allah memberikan rahmat kepada seseorang itu dengan jalan apapun yang mungkin kita nggak ngerti, kita nggak paham. Bisa jadi seseorang itu masuk surga bukan karena sholatnya, bisa jadi kan dia masuk surga karena pernah menolong seseorang, bisa jadi dia masuk surga karena telah memindahkan paku yang ada di tengah jalan, bisa jadi termasuk ketika dia mendengarkan azan dia selalu ya membaca doa, membaca bacaan yang memang diajarkan oleh Nabi dan dijanjikan oleh Nabi, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi itu jamaah rahimakumullah, sekecil apapun, termasuk mohon maaf jamaah rahimakumullah, ya, apapun termasuk bersiwak. Jamaah rahimakumullah, mungkin bagi kita anggap sepele, enteng, tapi itu bisa jadi merupakan salah satu ya yang bisa mendatangkan rahmat bagi kita. Jadi apa yang kita bisa, yang kita ketahui, itu ada anjurannya dari Nabi, dicontohkan para ulama, maka ambil, kerjakan. Sekalipun mungkin dianggapnya sepele, ringan, jamaah rahimakumullah, termasuk siwak, termasuk apapun jamaah rahimakumullah, maka kita ambil. Mudah-mudahan itu menjadi satu ya pintu rahmat, pintu maghfirah, ya pintu kasih sayang, pintu keampunan, dan pintu-pintu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin jamaah rahimakumullah, jadi ketika mendengarkan azan pun jangan kita seolah-olah menutup telinga kita. Minimal kalau 5 kali dalam sehari semalam kita mendengarkan azan itu, kadang-kadang mohon maaf lagi di jalan, kita kan masalahnya kita punya kesibukan, kadang lagi di jalan, kadang masih kerja dan sebagainya. Minimal ketika kita waktu luang, ya, di mana kita nggak ada pekerjaan yang menghalangi kita untuk khusyuk mendengarkan muazin, dengarkan. Mudah-mudahan itu pun bisa menjadi pintu rahmat. Ya, jadi bukan, mohon maaf ya, kalau misalnya di mushola ini pagi tono yang azan, bukan berarti harus mendengarkan pagi tononya, bukan. Ya, anggap pagi tono itu adalah bagian daripada, mohon maaf, yang azan muazin siapapun ya, itu adalah Allah yang memanggil kita melalui lisan pagi tono, melalui lisan siapapun. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi, dengarkan azan. Bahkan mendengarkan azan itu kan, mohon maaf jamaah rahimakumullah, bisa juga selain bagian daripada zikir, bahkan mendengarkan azan pun bisa jadi bagian daripada ruqyah. Ya, ruqyah itu bisa juga dengan melalui diperdengarkan azan. Nah, itu jamaah rahimakumullah, dengarkan waktu azan. 5 waktu syukur-syukur dimanapun kita berada, kalau memungkinkan dengarkan. Ya, kalau tidak mungkin ya semuanya, paling tidak salah satu dari 5 waktu azan yang dikumandangkan, salah satunya kita benar-benar mengikuti, mendengarkan ya, dan menjawab daripada seruan muazin. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, setelah mendengarkan juga kita sudah bahas dulu, mengingatkan kembali, termasuk ketika muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah, ya mungkin kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Di samping itu kita pernah bahas dulu, itu juga ada dalam kitab Tanqih, kita dianjurkan untuk berdoa sambil meniup kedua ibu jari kita ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kemudian kita ibu jari kita disatukan lalu ditiup sambil kita diputus ini Pak, sambil baca doa marhaban bihabibi qurrata ayun bika ya Rasulullah. Bahkan termasuk juga jamaah rahimakumullah, ada juga doanya, kalau ada satu riwayat mengatakan marhaban bi dzikrillahi qurrata ayun bika ya Rasulullah. Kalau nggak bisa semuanya, sekali-kali lah kita praktekkan. Ya, apa nggak doanya kira-kira tadi? Sambil ditiup marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayun ya bika ya Rasulullah, ya, atau marhaban bi habibi qurrata ayun bika ya Rasulullah. Ya, ini itu termasuk salah satu ya sunnah yang mungkin selain banyak yang nggak paham, banyak yang belum tahu. Tapi kadang-kadang yang tahu pun, kadang-kadang saya pun gitu, kalau tahu pun kadang-kadang lupa gitu jamaah rahimakumullah. Ya, walaupun ya dianggapnya mohon maaf ya, itu amalan ringan lah. Tapi siapa tahu dari amalan ringan itu justru Allah memberikan rahmatnya.
Nah, itu yang tidak boleh kita mengamalkan atau tidak boleh menyepelekan amalan-amalan sunnah walaupun ringan, yang ringan. Ya, marhaban bi dzikrillah atau bi habibi qurrata ayun bika ya Rasulullah. Insyaallah itu menurut fadilahnya kata para ulama, insyaallah kita akan dijauhkan dari penyakit mata, dijauhkan juga mata kita akan selalu sejuk, ya akan selalu sejuk jamaah rahimakumullah. Apalagi kalau di tanggal muda, insyaallah mata kita ngeliat itu akan sejuk jamaah rahimakumullah. Ya itu insyaallah jamaah rahimakumullah. Itu yang penting bagi kita adalah apa yang dulu digambarkan, dijelaskan oleh para ulama, insyaallah pasti ada hikmahnya. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, selain kita mendengarkan, menjawab, termasuk juga ketika menjawab azan subuh, karena dalam azan subuh itu ada tambahan ya pada kalimat muazzinnya, yaitu as-salatu khairum minan naum, maka juga kita jawab saddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau kalau kita enggak hafal semua, cukup ketika muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum, cukup kalau kita enggak hafal semuanya, cukup kita baca saddaqta, engkau benar. Bahasa kitanya gitu, kita membenarkan bahwa ketika muazin mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka kita membenarkan, engkau benar. Kita dengan membenarkan aja insya Allah akan jadi saksi, Pak. Ya, mohon maaf, ya bukan salah satu rukun Islam yang pertama kan saksi, Pak. Syahadat. Ya, seseorang yang mengucapkan syahadat, ya, 2 kalimat syahadat, dijamin dia pasti masuk surga. Ya, walaupun dia mungkin belum tidak mengerjakan amal rukun-rukun Islam yang lain. Hanya saja mungkin kalau dia hanya syahadat doang, mungkin entah digodok berapa ribu tahun dulu di neraka, kita jangan rewakoma. Tapi ujung-ujungnya pasti masuk surga. Nah, mudah-mudahan ketika kita membenarkan seseorang ketika mengucapkan kalimat as-salatu khairum minan naum, karena itu kalimat yang dianjurkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersaksi atas itu semua. Mudah-mudahan juga jadi pintu rahmat. Insyaallah. Nah, berikutnya jamaah rahimakumullah, lalu kemudian setelah kita mendengarkan azan, juga kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah maghrib 2 rakaat, ya, yang memang 2 rakaat sebelum maghrib itu statusnya ghair muakkad, yaitu sunnah biasa. Jadi kita ingat jamaah rahimakumullah bahwa salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Dalam status sunnah atau rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad adalah salat sunnah yang penting, artinya Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya, yaitu sebelum subuh 2 rakaat, ya, sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian makanya mohon maaf ya, ini kalau khusus subuh, kalau ada yang penting nggak apa-apa, ya, muadzin jangan langsung qomat aja, udah apa, kasih kesempatan, insya Allah dapat pahala, ya. Bahkan termasuk mohon maaf jamaah rahimakumullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu memberikan keluasan. Bahkan kalau saya perhatikan jamaah rahimakumullah, bainal azan wal iqamah, antara azan ke iqamahnya sholat subuh itu paling lama, Pak. Lama. Kenapa? Karena saking pentingnya orang, supaya orang punya kesempatan sholat 2 rakaat. Jangan orang datang langsung ambil mic bekerja, gitu ya. Itu berikan kesempatan. Insya Allah, ya insya Allah kita pun kebagian pahalanya. Insya Allah kebagian. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Dan mohon maaf, ini juga mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam etika adab ketika muadzin dan sebagainya, ini untuk siapapun, bukan untuk seseorang dan sebagainya. Ini perlu ketahui bahwa yang namanya azan itu hak muadzin. Artinya seorang yang biasa azan itu silakan, itu haknya. Tapi untuk qomat, tunggu aba-aba instruksi dari imam. Ya.
tunggu dari imam, jangan langsung qomat aja. Kalau kata imam udah siap qomat, baru qomat. Itu adabnya. Jadi jamaah rahimakumullah, biasakan di sini siapapun, bukan saya saja, siapapun yang imam di sini, kira-kira ada imam, ya saya nggak ada Pak Ustadz Himawan misalkan gitu ya, tanya dulu siap, kalau sudah ada apa-apa baru kita qomat. Itu adabnya. Jadi kalau azan silahkan, itu hak prerogatif muazin. Tapi kalau qomat itu hak prerogatif imam. Dan mohon maaf tadi untuk sholat-sholat sunnah rawatib yang sifatnya muakkad, berikan kesempatan orang secara luasa untuk bisa mengerjakannya. Karena itu luar biasa jamaah rahimakumullah. Apalagi subuh ya. Itu mohon maaf jamaah rahimakumullah ya. Kalau kita ke Mekah tadi sekali lagi di Masjidil Haram, itu lama sekali jarak azan sampai iqamah itu. Sampai mohon maaf ya, sampai saya azan selesai, kita karena rombongan jadi nungguin rombongan dua. Kita masih di hotel, masih di maktab, Pak. Terus berjalan ke maktab lumayan ya, sekitar mungkin lebih dari 15 menit Pak, jalan aja ke maktab itu Pak. Sampai ke dalam juga ngantri ke Masjidil Haram, apalagi banyak pembangunan di sana. Pas ke dalam Pak, masih kebagian sholat 2 rakaat kita, bahkan bukan 2 rakaat lagi, bahkan orang juga yang datang belakang masih kebagian juga. Ini saya bilang Masya Allah. Bahkan mohon maaf jamaah rahimakumullah, mungkin di sana sampai hampir setengah 6 Pak, mungkin kurang lebih Pak, jam 5 lewat lah sedikit lah, setengah 6 kurang lah gitu. Saking apa? Saking untuk memberikan kesempatan orang untuk ya mendapatkan pahala yang sholat sunnah, yang kata Nabi rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentu kita berharap bukan hanya kita mendapatkan pahala tersebut, kita berharap juga orang lain juga bisa mendapatkannya. Jadi kita harus bangga ketika kita bisa memberikan kesempatan orang lain untuk bisa berbuat yang sama dengan kita. Jadi jangan wah orang tinggalin lah, ya, jangan gitu Pak. Karena kita di surga pun nggak mau sendirian, kita pengen banyak teman. Ya maka berikan kesempatan orang lain ya sebisa mungkin, selama yang batas wajar, tapi tentunya jangan sampai setengah 6 belum qomat juga ya, itu nggak juga. Ya jangan itu juga lah gitu ya. Artinya ketika yang memungkinkan, apalagi mohon maaf ya, katakanlah jamaah tetap lah, kan mohon maaf ya, di tiap masjid, tiap musola kan biasa ada jamaah tetap ya. Ya orang-orangnya kan pemain lama semua ini Pak. Yang sholat, yang hadir dan sebagainya itu kan orang-orang lama semua. Minimal mereka lah yang datang belakangan, kalau memang istilahnya belum datang ya, kalau memang belum datang ya kalau udah datang di musola berikan kesempatan. Tapi kalau belum datang baru ada instruksi apa dari imam baru qomat kan gitu. Minimal ya tadilah jamaah inti lah, intinya seperti itu jamaah rahimakumullah ya. Kecuali kalau kita dari orang luar dan sebagainya, walaupun juga sangat boleh juga kita memberikan kesempatan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, sedikit di sini saya tambahkan bahwa setelah kita sholat sunnah qabliyah maghrib, ya kalau itu memang nggak jadi masalah kalau maghrib, karena selain maghrib itu waktunya sangat pendek, ya maka itu ya saya pikir 7 menit sebagaimana yang di mana ini cukuplah. Ya, kalau 7 menit cukuplah. Ya, karena memang waktunya maghrib itu sangat pendek. Bahkan saking sangat pendeknya jamaah rahimakumullah, di sana pun ya kisarannya hampir sama dengan waktu tunggu iqamahnya dengan jam digital kita. Itu kurang lebih antara 10 menitan. Kita 7 menit kan itu ya. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian kita kerjakan salat maghrib seperti biasa, dan kita kerjakan juga, ikuti juga zikir setelah salat. Itu jangan kita tinggalkan, karena perintah Allah dalam Al-Quran, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian setelah selesai melaksanakan salat, maka banyaklah berzikir kepada Allah. Ya walaupun zikirnya sebenarnya bisa di mana saja, tapi zikir inti, minimal zikir inti Pak, zikir inti dalam setelah selesai salat itu zikir intinya istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, yang intinya Pak ya. Kalau dikumpulkan banyak Pak, tapi yang paling pokok-pokoknya saja istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian ya ayat kursi, lalu kemudian baca tasbih 33,
tahmid 33, takbir 33 atau 34. Kalau nggak sempat 33, 10. Tasbih 10, ya, tahmid 10, sekurang-kurangnya Pak, juga takbir 10. Adapun kalau la ilaha illallah, hadis yang mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, bahwa seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu umum Pak, bukan hanya dalam sholat, umum sifatnya. Jadi bukan hanya dalam sholat. Kalau yang dalam sholat itu diantaranya tadi. Kalau fa'lam annahu afdhalul dzikri fa'lam annahu itu umum. Tapi juga mohon maaf jamaah rahimakumullah, usahakan setiap selesai sholat kita baca juga itu, walaupun kita sambil jalan pulang. Ya, mohon maaf, kadang-kadang saya pun mencontohkan di sini. Kalau maghrib saya jarang baca bareng-bareng di sini. Kadang selain subuh, ya selain subuh. Ya, tapi harus biniam setelah selesai kita pulang dari sini kita baca sambil jalan. Ya, kita baca sambil jalan. Jadi gitu jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian sedikit lagi jamaah rahimakumullah. Ya, wa yundhabu ta'khir salatul isya, termasuk salah satu disunahkan mengakhirkan salat isya kalau memang dalam kondisi seperti kajian gini. Sedikit lagi jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian setelah selesai kata salat maghrib, zikir, ya, wirid, kemudian juga di situ ada keutamaan jamaah rahimakumullah, yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man shalla ba'dal maghrib rak'ataini qabla an yantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdilillah wa qul ya ayyuhal kafirun, ya, wa fil raka'ati tsaniyah bilhamdilillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dhunubihi kama takhrujal hayyatu min salkhiha. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang sholat, ya, 2 rakaat sesudah maghrib qabla ayyantiqa ma'a ahadin, sebelum dia berinteraksi apapun dan sebelum dia berbicara, ya, yang kemudian dia kerjakan sholatnya di rakaat pertama baca setelah Fatihah baca surah hamdalillah itu surah Fatihah, yaitu surah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Maka apa kata Nabi? Kharaja min dhunubihi kama takhrujal hayata min sulkhiha. Barang siapa tadi, ya, maka dia, mohon maaf, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat kemudian setelah sholat fardu maghrib, dahulu sebelum dia bertutur kata, sebelum dia ngomong serta dengan seseorang, ya, kemudian dia membaca tadi surah rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, disahya keluarlah dia dosa-dosanya seperti keluarnya kulit ular dari tubuhnya. Itu jawaban ada rahasianya. Jadi usahakan setelah kita zikir sholat maghrib jangan ngomong dulu, kecuali kalau memang darurat, kecuali memang kita dalam kondisi memang perlu, ya, seperti Bapak Arif tadi ngumumin gitu kan, beda lagi itu ya. Ya kalau biasa nanti hari biasa Pak, habis sholat maghrib zikir. Nah, antara maghrib sampai dengan sholat ba'diyah itu jangan ngomong, jangan ngobrol, jangan berbuat apapun sampai kita kerjakan sholat ba'diyah. Ini keutamanya kata Nabi tadi, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini qabla an yantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula fi bihamdillah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fi raka'ati tsaniyah bilhamdillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dhunubi kama takhrujal hayyatu min sulkhiha. Jadi Allah akan keluarkan dia dosa-dosanya, ya, seperti, ya, terlepasnya kulit ular dari tubuhnya. Itu termasuk salah satu amalan Pak. Jadi jangan berbicara antara sholat dari sholat maghrib wirid sampai dengan sholat ba'diyah maghrib. Itu kata Nabi. Maka insya Allah pahalanya ya, dihapuskan dosa seperti tadi, seperti bergantinya kulit ular pada tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sekali lagi, amalan sekecil apapun
yang kita pahami, yang kita ketahui, lalu kita amalkan. Insya Allah sekali lagi kuncinya adalah mudah-mudahan itu bisa menjadi rahmat yang akan Allah berikan kepada kita semua. Juga jangan lupa jamaah rahimakumullah, di kesempatan forum ini juga sebelum saya tutup, mari kita untuk bersama-sama menghadiri undangan acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita dapat undangan dua ya, satu di BW 2 Al Jihad, yang satu di Kampung Cebong di guru kita ya. Bahkan rencananya nanti kalau keburu setelah di Al Jihad nanti kita sama-sama ke Kampung Cebong, karena kabarnya di Kampung Cebong ya, di guru kita itu ada penceramahnya ada dua. Bahkan di Al Jihad pun rencana katanya nanti sore-sore insya Allah sudah mulai. Jadi sudah mulai, nanti kita kumpul kira-kira jam berapa? 8:30 ya. Kita kumpul 8:30, kita bersama-sama bareng berangkat ke Al Jihad. Nanti kalau ada yang mau ikut, yuk. Mumpung malam ini kita punya banyak kesempatan, ya selain ba'da maghrib kita ngaji, ba'da isya terus kita ngaji. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahlil ilmi wa ahlil khair. Mudah-mudahan, karena amalan yang paling besar pahalanya, yang bahkan mungkin sulit menandingi, sulit ditandingi ya besarnya pahala, yaitu adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau kita menuntut ilmu itu disertai dengan perjuangan. Perjuangan dalam arti kita harus berjalan di jaraknya lebih jauh. Makin jauh jaraknya kita menuntut ilmu, tentu saja makin besar pahala yang akan kita peroleh. Nanti kita kumpul 8:30 di musola, nanti kita sama-sama ke Al Jihad. Kemudian kalau memungkinkan nanti dari Al Jihad selesai, kalau masih sore nanti kita langsung hadir di acara madat di guru kita, di Bapak Kiai Haji Abdul Basit. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.